Paskah untuk kita semua. Kiranya kebangkitannya saat ini bisa membawa pembaruan bagi iman kita dan juga keselamatan bagi kita. Sekalipun saat ini kita ada dalam kondisi yang harus di rumah saja, semoga kawan-kawan tidak patah semangat, tidak mengurangi sukacita saudara-saudara sekalian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa stay healthy, tetap di rumah saja, biar kami yang di sini melayani kalian semua. Sebentar kita mau mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Tuhan itu setia dalam setiap perkara dan tidak luput peduli pada kita. Mari kita puji nama Tuhan, kita sembah Tuhan, kita bernyanyi pujian Allah itu baik yang dimedley dengan bersyukurlah kepada Tuhan. Allah itu baik. Kasih
di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang bersujud kepadamu karena kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami memohon kepadamu, kiranya Engkau hadir di tengah persekutuan ini, supaya kami memperoleh kekuatan yang baru. Terangilah hati dan pikiran kami dalam mendengarkan serta merenungkan firman-Mu, supaya kami memiliki pegangan hidup serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Ansamondo holong yang purni nai bata bani dunia, pala doi bere anak nasa sadain, ase malua ganut napor saya bani. Domai taluhan Jehovah hamakea, puji kita nai bata ta marhite dodi haleluya, bagal tumang doholungu na imedlei pakon doma talu hamakea, bagal tumang doholungu. Thank
kita berdoa. Dengan hati bersyukur, kami datang menyembah Engkau ya Allah, Allah kami yang hidup dalam pesta Paskah, kebangkitan Yesus Kristus yang telah menang, mengalahkan maut, ketakutan tentang kematian. Untuk itu, dengan hati bersukacita, kami datang beribadah kepadamu. Anak-anakmu Naposomi, Kuriamu GKPS Kanaan, dalam ibadah ini, merayakan pesta Paskah ini, yang tidak berkurang maknanya, walaupun kami tetap tinggal di rumah, melakukan segala pekerjaan kami, beribadah dan menyembah Engkau, mengarahkan hati dan jiwa kami dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau memberkati kami. Berfirmanlah Tuhan, untuk tetap kami punya pegangan hidup, untuk tegar menjalani kehidupan ini dan menghidupinya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyembah Engkau Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terkhusus Naposo GKPS Tanah Kanaan yang tetap tinggal di rumah, di tempat kos-kosan, untuk tetap boleh melanjutkan studi, untuk tetap boleh bersekutu dan beribadah. Kami mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Ada banyak harapan, ada banyak rencana-rencana dalam pelayanan dan ibadah Naposo yang sudah diprogramkan tersusun dengan baik. Namun, dengan tetap tinggal di rumah saja, menghadapi dan melewati masa-masa yang sulit ini, dengan bencana nasional dan dunia ini, dengan virus corona ini, kita percaya kita punya Allah yang hidup, Allah yang tetap berkarya, Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan kepada setiap orang yang bersandar dan menyembah Dia, Allah yang satu-satunya menjadi juru selamat kita. Firman Tuhan dalam Paskah Naposo ini dari kitab Yohanes pasal yang ke-20, baitnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Kebangkitan Yesus pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di atas, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus, menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu.
tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumahnya. Nah, poso yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, selamat Paskah, selamat merayakan tentang kehidupan, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah berita sukacita kepada dunia, karena Dia adalah penguasa hidup, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Tuhan Yesus telah memperlihatkan kepada dunia bahwa tidak ada kuasa yang dapat mematikan kuasa Allah, terlebih kuasa dosa. Dia telah mematahkan kuasa kegelapan. Kematian adalah upah dari dosa. Namun Allah telah mengangkat kita dari kuasa dosa supaya kita mendapatkan kehidupan dari Allah. Narasi Paskah ataupun kisah-kisah tentang kebangkitan Yesus di dalam Alkitab dituliskan untuk menuturkan peristiwa yang sungguh unik. Kisah seputar dua peristiwa yang terjadi setelah penyaliban dan kematian Yesus, yaitu kubur kosong dan penampakan di hadapan begitu banyak kalangan. Narasi tersebut menuturkan bahwa Yesus telah menanggalkan kain kafan yang membalutnya, lalu ia pun hadir secara kasat mata di hadapan para murid-muridnya. Nah, poso yang terkasih, kematian yang dikisahkan berakhir dalam kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti dari kuasa Allah dalam hidup manusia. Manusia tidak akan mendapat mengkaji secara ilmiah bagaimana Yesus bisa bangkit dari kematian dan bagaimana mungkin itu rekayasa, karena di situ pun ada tentara Romawi yang berjaga dan mereka ketakutan melihat kedatangan malaikat Tuhan. Namun jauh yang terpenting saat itu bukanlah kita hanya sekedar kagum tentang sejarah perbuatan Tuhan Yesus yang dahsyat itu. Namun apakah kisah kebangkitan Tuhan Yesus akan membawa dampak yang benar dan dahsyat dalam kehidupan kita? Secara historis, kebangkitan Kristus merupakan sentral dan intisari dari iman Kristen. Paulus berkata dalam Korintus pasal yang ke-15 baitnya yang ke-14 dalam Korintus yang pertama, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami." Kebangkitan Tuhan Yesus memproklamirkan bagi seluruh dunia tidak ada juru selamat bagi agama dan kepercayaan manapun yang bangkit dari kematian selain Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, yang telah menaklukkan sumber masalah, iblis, dan kematian. Jadi Paskah merupakan keunggulan dan kebenaran serta dasar iman orang Kristen. Nah, poso yang terkasih, dengan segala kondisi kehidupan yang kita alami, yang membelenggu kehidupan, yang membuat fobia dan rasa takut yang berlebihan untuk menghidupi kehidupan ini, bagaikan kubur yang menggambarkan tentang kematian. Tetapi lihatlah, kubur telah kosong. Batu yang besar yang menindih penutup kubur Yesus telah terguling, mewakili setiap beban hidup yang telah dilepaskan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Pemuda yang terkasih, kebangkitan Tuhan Yesus ini akan membawa dampak yang sangat besar, dampak yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Kita terpanggil menjadi saksi-saksi Kristus untuk memperlihatkan kuasa dari kebangkitan Tuhan Yesus yang dahulunya mereka takut, menjadi berlari, menceritakan dan memperkatakan dan berkata, "Aku percaya, aku telah melihat kubur itu kosong, yang ada kain kafan yang tinggal dalam kubur itu." Semua pengajaran Tuhan Yesus yang selama ini terlupakan dalam pikiran mereka, namun melalui kebangkitan Yesus, memori mereka terbuka kembali. Bahkan pengajaran itu sudah disampaikan Yesus. Kebangkitan Yesus mengubah hidup mereka menjadi saksi-saksi yang bersemangat, berlari dan berlari. Mereka bangkit, memberitakan Injil Kristus, bahkan siap untuk mati martir. Melalui peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus, kita diingatkan dan kita disadarkan bahwa Tuhan itu hidup. Dia menggenapi setiap firman-Nya, bahwa tidak yang mustahil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menghindari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus yang dangkal, karena masih banyak yang memaknainya seperti kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Demikian halnya dengan kita juga akan dibangkitkan. Namun tidaklah cukup sampai di situ. Kita memang akan dibangkitkan, namun kebangkitan itu untuk kehidupan atau penghukuman. Bagaimana kita memaknai kebangkitan Tuhan Yesus? Adalah kebangkitan semangat yang baru, semangat yang mengandalkan kuasa Allah dan bukan kuasa dunia ini. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah motivasi yang mendorong setiap umat Tuhan untuk semangat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Berita sukacita di tengah-tengah kondisi untuk tetap di rumah saja, melewati masa-masa sulit ini. Kita tetap diutus Tuhan menyaksikan jaminan penyertaan Allah bahwa Yesus hadir dan selalu ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita semua. Dengan perkataannya, jangan takut, salam bagimu, pergilah dan katakanlah. Semua itu ungkapan motivasi dari Tuhan bahwa
bahwa Allah telah bertindak dan berbuat dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan hadir, Tuhan hidup dan memberikan kita petunjuk akan apa yang harus kita perbuat dalam hidup kita untuk mencapai kemenangan dalam menjalani kehidupan ini. Kubur telah kosong dan dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada kita. Kain kapan yang membalutnya menjadi saksi tentang kebenaran bahwa Yesus hadir secara kasat mata di hadapan para murid-muridnya. Nah, poso yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, melalui renungan Paskah pada hari ini, makna Paskah bagi kita sebagai orang-orang yang sudah percaya walaupun tidak melihat, seperti murid Yesus yang bernama Thomas. Namun kita, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Sama-sama kita nyanyikan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Berlari-larilah seperti Maria, Petrus, dan para murid Yesus. Berkatakanlah, kabarkanlah keselamatan itu. Mengkomunikasikan Injil dan keselamatan itu menjadi tugas kita. Mari tetap bersyukur. Badai pasti berlalu, sebab Yesus Juru Selamat, pemilik dan pengendali setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bagimulah segala pujian dan penyembahan kami. Kami menyembah Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Di salib-Mu Engkau telah menyelesaikan segala hal, segala beban, segala kematian yang membelenggu dan membebani kehidupan kami. Rasa gelisah, bahkan setiap hal yang tidak pasti, Engkau berkata, sudah selesai. Untuk itu, apapun yang Kau izinkan kami alami, semua untuk kebaikan kami, dan Engkau memberi jaminan tiada satu hal pun yang Engkau berikan melebihi dari kekuatan kami. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk peristiwa Paskah ini. Kami tidak pernah ragu tentang janji-Mu. Kami sembah Engkau, kami percaya kepada-Mu. Pakailah kami untuk memproklamirkan janji-Mu yang firman. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika Yesus hidup, pelayanan terasa sangat mudah bagi murid-murid Tuhan. Ketika Yesus telah mati disalibkan, mereka merasa Tuhan meninggalkan mereka. Namun ketika Yesus bangkit, mereka seolah tidak percaya. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam setiap hal dalam hidup kita. Mari kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi pujian It is well with my soul.
Hatinya laksana lilin yang hancur luluh. Kekuatannya kering seperti beling. Lidahnya melekat di langit-langit murung. Dalam debu maut, ia telah diletakkan. Gerombolan penjahat mengepungnya. Mereka menusuk tangan dan kakinya. Ia dijadikan bahan tontonan, membuang bom di atas jubahnya. Tubuhnya remuk redam, darahnya mengalir dari kaki salib. Deras mengucur turun di sela-sela bebatuan Golgota, menghanyutkan segala dosa, noda dan dosa manusia. Mendung, gelap menyergap, alam semesta memandang. Ada duka di arah bukit lari. Oh, betapa tak tertanggungkan nestapamu, ya anak domba Allah. Melewati luka demi luka, meniti nyeri demi nyeri, untuk sebuah janji yang harus engkau genapi. Dengan gagah, engkau menyerahkan nyawa, melangkah turun ke dalam dunia orang mati. Kegelapan menyelimuti, iblis larut dalam pesta pora kemenangan yang semu. Namun, atas segala penderitaan, kami dapat menggapai surga. Bilur-bilurmu menyembuhkan, darahmu menyucikan, kematianmu menghidupkan. Betapa mulia, betapa berharganya kematian Yesus. Amin. Memberi makna terhadap kebangkitan Yesus. Paskah adalah harapan, Paskah adalah keselamatan, Paskah adalah sukacita dan penebusan. Harapan dalam Paskah mengajak kita untuk memaknai kehidupan, tugas-tugas dan kehadiran kita dalam dunia secara baru. Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus, mereka sedih dan berduka. Mereka tidak membayangkan bahwa Yesus akan hidup. Mereka tidak memiliki harapan bahwa Yesus akan bangkit. Tragedi di Golgota menghilangkan semangat dan harapan mereka. Tapi Paskah membawa harapan baru. Kubur telah kosong dan Yesus telah bangkit. Seorang malaikat menyampaikan kabar bahwa Yesus yang disalibkan itu sudah bangkit. Para perempuan diminta untuk melihat sendiri tempat Yesus dibaringkan. Yesus sudah bangkit, Yesus hidup. Fakta kebangkitan Yesus membuat harapan para perempuan berubah total. Sebelumnya mereka datang ke kubur dengan langkah lesu, tapi kebangkitan Yesus membuat mereka pulang dengan berlari cepat untuk memberitahukan kabar sukacita itu kepada
Mereka mendekati dan memeluk kaki Yesus serta menyembahnya. Yesus meneguhkan keberanian mereka untuk menyampaikan kebenaran dan kabar sukacita bahwa Ia telah bangkit. Jika Paskah mengubah kehidupan para perempuan menjadi saksi kebangkitan Yesus, sebaliknya para imam justru merancang kebohongan, menyebarkan hoax, menerima suap dan memanipulasi kebenaran. Uang membuat para penjaga kubur tidak berani mempertahankan kebenaran yang mereka alami dan lihat sendiri. Kebenaran kebangkitan Yesus dibungkam dengan ketidakjujuran. Matius mencatat bahwa cerita bohong atau hoax tentang hilangnya mayatnya Yesus tersiar terus di antara orang Yahudi. Paskah bukan sekedar perayaan yang kita lakukan setiap tahun dengan pawai obor, dengan mencari telur Paskah dan lain sebagainya. Yesus sudah mati untuk menebus kita, dan Ia bangkit membawa kemenangan bagi kita. Karena itu, kita harus memaknai kebangkitan Yesus. Peristiwa Paskah bermakna transformasi iman yang mengubah kematian menjadi kehidupan, kesedihan menjadi sukacita, dan keputusasaan menjadi pengharapan. Setiap orang yang merayakan Paskah harus memberi makna terhadap kebangkitan Yesus dengan sebuah transformasi iman. Transformasi artinya perubahan bentuk atau fungsi. Jadi, Paskah harus membawa perubahan hidup bagi kita. Kalau dalam kehidupan kita ada praktek-praktek kotor, penyebar hoax, ketidakjujuran, maka memaknai Paskah kita harus diubahkan dan dibentuk untuk menjadi hamba kebenaran. Bukan lagi hamba dosa, hamba uang, hamba judi, hamba setan. Marilah kita menjadi saksi kebenaran. Jangan berkompromi dengan dosa. Lawanlah hoax dan hentikan gosip. Kiranya berita Paskah memberi sukacita, harapan, dan damai sejahtera bagi kita semua untuk giat bekerja bagi Allah dengan berani tanpa takut, dengan sukacita tanpa keluhan, dengan pengharapan meski hidup penuh pergumulan. Yesus telah mengalahkan maut dan Ia menjadi pemenang. Janganlah takut menjalani hidup. Yesus adalah kekuatan di hidup kita. Selamat merayakan Paskah. Selamat mewartakan berita sukacita Paskah kepada dunia. Tuhan Yesus memberkati. Pasadai Dauta, Masadai Dauta. Puji-pujian apa terima kasih sungguh penanami Bapak Tuhan, jalani holong pokon hidup yang mudo, buenan Tuhan, sehat-sehat das dan penangon, jangan tertupu bagi nanan Tuhan. Bapak nak bujur, Bapak nak surga, terima kasih Tuhan Tuhan bagi holongmu. Boy Tuhan Tuhan merdalan acara namion ibadah nadia. Selanjutnya pe Tuhan isung penanami ma acara namion hasil boy Tuhan selesai ibadah nadia. Bapak nak bujur, Bapak nak surga, akas orang Tuhan yang datang bagi masa bagi penangon. Bukan saja Tuhan bagi negara Indonesia, tapi juga Tuhan di dunia, bahwa membawanya virus corona Bapa, ganti membenanami gobir jangan mabiar Bapa. Aduh, kira-kira Bapa terkhusus nih negara Indonesia, kira-kira 4.000 halak naon positif Bapa. Kirani hamba memberkati sedia Tuhan Bapa, dan masuk obat di tangan sedia Bapa. Bapa adalah dokter terbaik dari segala dokter penyembuh yang berjarak Bapa. Kirani hamba Tuhan memasuk-masuk asal boleh Tuhan sedia Tuhan Bapa lekas sembuh. Sunai mau benami hagarupan Bapa, kirani hamba menjaga nami Tuhan membani hagarupan virus Bapa, terlebih sunari Tuhan virus corona. Bapa, lalu bawa nami menungguan pemerintah nami Bapa, membani yang tertinggi rosi bani terendah. Sunai membani Bapa para tangan medis Tuhan, nasunari Tuhan, nasedia menjadi garda terdepan bani negara Bapa untuk penyembuhan. Ayat Tuhan virus corona. Sehamba Tuhan memasuk-masuk sedia Bapa, memberi sedia hasehatun, sunai memani Tuhan hasabarun. Asiboi Tuhan sedia mandalan konhor jadi sedia ibadah nadia. Bapa lalu pahumahan nami menungguan orang tua nami nadohun lampung nami, sunai memanadahur. Tuhan bani warjani tangan sedia Bapa, sehamba Tuhan tetap berpasu-pasu ibadahnya, memberi sedia hasehatun, sunai memani rajoki Bapa. Asik boy Tuhan sedia Tuhan pasti kulakun nami, jangan mengajar-ajari nyembahni Bapa. Bapa lalu pahumahan nami menungguan Tuhan pembangunan di gereja Nemion,
Saya matungan nama masu-masu Bapa, aganupan ahan adong may rencanaon sunay di pengurus gereja, sunay rosi bani jemaat Bapa. Hamatungan nama masu-masu Bapa, asiboy tungon jong-jong gereja nanyon ibagas na dia. Bapa na ujur Bapa na surga, ang paumahan namin Tuhan mananggohon. Haganupan kuriamu Bapa, ibagas parutolong sunay managparnaguritan Bapa. Hamatungan nama masu-masu hanami haganupan Bapa. Bani ganupan tungon Bapa paruguritan isadihay. Sa tangan pangasihanmu matungon Bapa na memberi, na mangurumoti tungon obat di pangan isadiya Bapa. Rosi bani keluarga ni pe Bapa na menjagai isadiya. Hamatungon nama masu-masu sada persada Bapa. Bapa, takasturan butuhkan Tuhan hubani abang pokon kakak nami na mencari jodoh, sunai huma mencari pekerjaan Bapa. Rosi na menusun skripsi, sunai huma Tuhan huban nami na markuliah. Saya matungan nama masu-masu hanami Bapa na pada hukum huban nami hubanupan marah bahaya. Rosi memberi hanami hasabaron Bapa. Asiboy tungon tetap hanami Tuhan marpangarapan pita huban udasa. Bapa, gue opesi panginduan nami dalam tersebutkan nami sada persada kirani Tuhan hamba masu-masu ay haganupan. Bapa, ibagas nyai hanani anak-anakmu dalam luput humbani dosa. Gue tungon Tuhan dosa palanggaron na iben hanami. Dosa hubani orang tua nami, dosa hubani asoma nami, terlebih maai dosa hubamu. Kirani hapuskan hamba yang Tuhan ase talupkan nami tapian di pasu-pasu. Terpulia jangan terpulia goranmu senari dosi sadokani-dokani. Haleluya, amin. Mungkin hari ini kita dirundung takut akan banyak isu yang beredar. Kita khawatir untuk hari depan kita akan berbagai hal yang telah terjadi hingga saat ini. Kita tidak pernah tahu apa yang terbaik. Tapi Tuhan selalu ada buat tiap orang yang percaya, berpengharapan, setia dan berserah kepadanya. Sembari kita mengumpulkan persembahan, mari kita puji nama Tuhan. Kita bernyanyi pujian tak kutaukan hari esok. Bukan
besok. Tiada satu orang pun yang bisa mengetahui kapan berakhirnya bencana pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita tidak perlu gelisah dan takut. Kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Walaupun banyak hal yang tidak kita pahami, tetapi firman-Nya, penyertaan-Nya, Dia ada bersama kita. Baiklah kita berdoa, kita tutup ibadah ini. Kita berdoa untuk persembahan yang boleh kita sampaikan ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan kami, hati kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, memberikan pakaian, dan segala kebutuhan dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau mengkuduskan, kiranya Engkau memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan yang kudus untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami memohon, kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita meminta dan memohon dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hadapkanlah wajah-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan amin. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua. Doa orang benar
Kanan Jambi mengucapkan Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Ye. Gak sampai 1 menit, cuma 30 detik. Iya, 2 menit.